Teman-teman sekalian yang saya banggakan, pertama terkait dengan pendamping desa, karena tuntutan untuk percepatan pembangunan berbasis SDGs desa ini sangat kuat, maka tidak ada pilihan bagi Kementerian Desa selain harus meningkatkan kapasitas pendamping desa. Sebelum kita lanjut, silakan di-subscribe dulu dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Terima kasih. Di Permendes PDTT nomor 19 tahun 2020 tertanggal 18 Desember, jelas di sana kita tegaskan bahwa tujuan pendampingan masyarakat desa itu terkait dengan 4 hal. Yang pertama, meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dalam pendanaan desa. Nah, ini penting. Kemudian yang kedua, upaya peningkatan kapasitas dengan melalui afirmasi rekognisi pembelajaran lampau bagi pendamping desa untuk menimba ilmu hingga meraih pendidikan S1 dan S2. Ini sudah kita bahas kemarin bersama para rektor yang tergabung dalam Pertides, didampingi oleh Dirjen Dikti, dan juga pada akhirnya dihadiri oleh Bapak Mendagri, karena afirmasi rekognisi pembelajaran lampau ini tidak hanya untuk pendamping desa, tapi juga untuk kepala desa, untuk perangkat desa, baik di level S1 maupun S2, dengan berbasis pada pengalaman pendampingan, berbasis pada prestasi pendampingan, dan juga berbasis pada karya-karya pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian besok juga dikebut terus, karena saya ingin kalau bisa di bulan Agustus, di semester ganjil nanti bisa mulai dilaksanakan. Histori afirmasi pendidikan tinggi bagi desa itu dimulai pada 2019. Ada usulan agar Kades ada peningkatan kapasitas secara menyeluruh. Ini sangat rasional, karena sebagai seorang leader harus terus melakukan upaya peningkatan kapasitasnya, tidak boleh berhenti. Long life education, belajar seumur hidup. Nah, sementara belajarnya sudah belajar pengalaman, dan itu memang luar biasa. Keberhasilan belajar itu lebih banyak justru pada pengalaman. Kemudian Januari 2020 saya menyampaikan pidato di UNY Yogyakarta terkait dengan afirmasi pendidikan tinggi bagi Kades yang kita upayakan agar dapat menguntungkan pembangunan desa itu sendiri serta pemberdayaan masyarakatnya. Ini mulai saya gulirkan perlunya afirmasi pendidikan tinggi bagi desa. Saya perkuat lagi di bulan Agustus Oktober kita mulai merancang afirmasi pendidikan tinggi bagi Kades dan pengurus BUMDes, juga para pendamping melalui program studi kekhususan dan rekognisi pembelajaran lampau. Nah, mulai Januari ada lampu hijau dari Dirjen Dikti, langsung kita genjot. Februari kita bentuk tim kecil yang sekarang sedang bekerja, dan kita harapkan Agustus 2021 sudah mulai pelaksanaan RPL, program sarjana bagi Kades, perangkat desa, pengurus BUMDes, dan pendamping desa. Nah, tingkat pendidikan, pendamping desa, kemudian kepala desa, ini misalnya pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala desa, yang SMU itu 44.767. Jadi kalau ini nanti berjalan, itu mudah-mudahan segera bisa meng-cover ini 44.767 lulusan SMU. Nah, afirmasi juga diberikan untuk kepentingan D1 sampai D3. Itu untuk mereka yang ingin skill. Jadi nanti lulusan SMU ini bisa ngambil D1, bisa ngambil D2, bisa ngambil D3, dan juga bisa ngambil S1. Sedangkan kepala desa yang lulus S1 ada 17.273. Nah, inilah makanya banyak aspirasi yang kemudian menginginkan agar rekognisi
pembelajaran lampau itu bukan hanya diberikan untuk yang lulusan SMU, dalam konteks ini adalah D1 sampai dengan S1, tapi juga yang lulus S1 agar bisa meraih level S2. Nah, kepala desa kita yang sudah S2 juga ada 1164, yang S3 ada 83. Ini menarik sekali. Alhamdulillah. Nah, kita berupaya agar terus kita tingkatkan, karena level pendidikan nanti akan mempengaruhi iklim belajar, iklim peningkatan kualitas pendidikan di desa, sesuai dengan apa yang menjadi goals di SDGs desa nomor 4. Nah, pendamping kita memang sudah banyak yang S1, makanya juga nuntut agar rekognisi pembelajaran lampau itu diberikan juga untuk menempuh S2. Yang SMU hanya 8.241. Nah, ini makanya terus kita tingkatkan kapasitasnya supaya selaras lah antara level pendidikan yang diraih dengan kualitas kinerja yang dihasilkan. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, kemudian kait BUMDes yang sudah ada ini, BUMDes yang sudah ada itu yang SMU 31.147, sedangkan yang S1 15.000 kita pesankan kalau bisa, karena ini tidak bisa dipaksakan tapi sesuai dengan kondisi objektifnya. Kalau bisa misalnya rekognisi pembelajaran lampau itu untuk pengurus BUMDes, itu ya tentu program studinya yang sesuai, misalnya manajemen atau akuntansi atau apa. Kemudian yang untuk pendamping desa tentu kaitannya dengan program studi pemberdayaan masyarakat. Kalau dengan kepala desa bisa pemberdayaan masyarakatnya, bisa manajemennya. Ya, yang penting program studi yang nanti diharapkan bisa diberikan untuk ruang rekognisi pembelajaran lampau itu yang betul-betul linear dengan pengalaman yang dimiliki oleh para kepala desa, para perangkat desa, para pendamping desa, dan pengurus BUMDes. Manfaat afirmasi pendidikan tinggi bagi kepala desa, perangkat desa, pengurus BUMDes, dan pendamping desa adalah para tokoh desa memahami dasar akademis dari kebijakan, pelaksanaan pemerintahan, implementasi pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bisnis BUMDes yang selama ini mereka kerjakan. Para tokoh desa tersebut juga memahami metodologi dan penggunaan data, serta informasi untuk menjalankan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bisnis BUMDes. Warga desa mendapatkan pelayanan publik, pendampingan, dan layanan bisnis BUMDes yang lebih profesional dan lebih berkualitas. Dan tentu ini akan berdampak pada kemajuan desa, kemajuan BUMDes, dan tentu proses pendampingan menjadi lebih cepat. Afirmasi agar kepala desa, perangkat desa, pengurus BUMDes, dan pendamping desa yang berpengalaman dan sudah lulus SMA bisa menempuh S1 dan S2 melalui rekognisi pembelajaran lampau. Pengalaman dan prestasi dihitung sebagai SKS. Nah, ini yang sedang juga digarap. Misalnya, kepala desa 2 periode dan sukses. Nanti dikasih penyetaraannya dapat berapa SKS. Kalau program studi apa? Karena pasti beda-beda. Kepala desa berprestasi selama 2 periode. Mungkin ini. Kemarin saya dengar sendiri. Itu akan banyak konversi SKS-nya untuk program studi pemberdayaan masyarakat. Tapi dibanding program studi manajemen itu agak lebih sedikit berkurang. Tapi yang paling banyak adalah program studi pemberdayaan masyarakat. Nah, kira-kira seperti itu nanti. Kemudian pendamping desa yang sukses berhasil selama 6 tahun misalnya, 1 periode kepala desa itu akan dapat setara dengan sekian SKS dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian
nilai pengalihan kompetensi dari pengalaman atau prestasi tokoh desa menjadi learning outcome yang diterapkan pada SKS sesuai dengan yang disediakan Pertides. Nah, itulah makanya teman-teman sekalian, pendamping desa kita lakukan upaya yang sangat masif ini untuk peningkatan kinerjanya, supaya ini juga menjadi modal Pertides untuk melakukan tadi konversi pengalaman dan kinerjanya menjadi SKS. Itulah makanya sekarang kita sudah terapkan aplikasi yang kita sebut dengan Daily Report. Itu merupakan aplikasi mobile berbasis Android, di-download di Google Play dengan nama Laporan Harian oleh pendamping desa yang terregister dengan nomor induk pendamping yang bisa mengisinya. Jadi hanya mereka yang terregister yang bisa mengisinya. Kemudian mencatat seluruh kerja sehari-hari pendamping, termasuk waktu kerja. Sehingga kita bisa menunjukkan bahwa pendamping-pendamping kita ini bekerjanya profesional. Kita bisa menunjukkan bahwa pendamping-pendamping kita ini bekerjanya memang terukur. Tidak kemudian yang dikesankan selama ini seakan-akan pendamping itu hanya gerudak-geruduk dan seterusnya. Nah, ini kita tunjukkan dengan Daily Report ini. Kemudian pendataan desa dan kompilasi kebijakan desa juga merupakan yang menjadi tanggung jawab untuk dilaporkan. Juga terkait penyusunan RPJMDes, RPKdes dan APBdes, implementasi pembangunan desa dan SDGs desa. Ada komponen inisiatif atau dimensi inisiatif pemberdayaan, inovasi desa dan advokasi masalah desa. Nah, ini termasuk dimensi inisiatif ini yang kemarin saya minta agak diberi afirmasi yang cukup tinggi, karena itu berarti menunjukkan kinerja yang luar biasa. Apalagi ada inovasi desa, advokasi masalah desa, itu bukan hal yang mudah. Kemudian kegiatan pembangunan desa lainnya yang dibutuhkan juga mentoring dan pelatihan mandiri. Nah, itu aplikasi yang sudah kita susun dan kita harapkan sudah untuk menjadi tolak ukur. Itu yang terkait dengan pendamping dan desa masuk kampus.